Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita bersama mensyukuri segala kasih setia Tuhan yang kita alami di dalam sepanjang hidup ini. Kita akan bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 10, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang begitu baik dan begitu setia kepada kami. Terkhusus pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Firman ini akan menjadi bagian di dalam hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, berkenanlah Engkau selalu memberkati kami, bahkan senantiasa menjaga hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh memahami dan sungguh mengerti dan kami lakukan di dalam hidup ini. Bapa di sorga, ampunilah dosa kami, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 10 firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, yang selalu merenungkan, bahkan sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 10, saya memberikan tema berkarya di tengah pandemi. Ketakutan adalah salah satu keadaan di mana kita sulit untuk mengembangkan atau melakukan sesuatu. Misalnya karena takut kegelapan, sehingga ketika malam hari kita takut untuk keluar rumah. Sedangkan kekuatan, kasih dan ketertiban adalah salah satu keadaan di mana ketiga hal ini menjadi energi dan daya dorong dalam diri kita untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat dalam hidup ini. Misalnya karena kekuatan yang dimilikinya, sehingga beban seberat apapun dia sanggup menyelesaikannya, seperti masalah ekonomi keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah studinya. Karena kasihnya kepada orang tuanya, sehingga apapun yang diminta oleh orang tuanya, dia selalu berusaha menyanggupinya. Kemudian karena ketertibannya, sehingga ia selalu terhindar
dari kecelakaan dan sakit penyakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa kuat, rasa kasih atau cinta, dan rasa untuk selalu tertib menjadi sebuah nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, yang mana pada saat itu berada dalam ketakutan oleh karena mendengar keadaan Paulus yang berada di dalam penjara. Mungkin yang dibayangkannya bahwa Paulus sementara mengalami penderitaan, ataukah mengalami penganiayaan, ataukah ternyata dalam pikiran Timotius ending dari sebuah pelayanan atau memberitakan Injil adalah penjara. Sehingga bayang-bayang itulah yang membuat dia merasa takut, bahkan ada rasa malu dalam dirinya. Dalam keadaan yang demikian, maka Paulus menasihati Timotius supaya tidak mengizinkan rasa takut menguasai kehidupan pelayanan. Tetapi hendaknya Timotius selalu mengobarkan semangat penginjilannya di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan yang dialami. Izinkanlah Roh Allah untuk selalu memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus untuk memberikan kita keselamatan dan kehidupan kekal. Oleh karena itu, biarlah cinta Yesus atau kasih Yesus yang begitu besar membuat kita semakin bersemangat untuk menyatakan pelayanan bagi semua orang, supaya setiap orang boleh melihat bahwa begitu dahsyatnya kekuatan Allah yang selalu memelihara dan menjaga umat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan saat ini menjadi perenungan bagi kita untuk mengevaluasi diri kita selama masa pandemi ini. Tetapkah kita berkarya melakukan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk orang lain pun. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini membawa rasa takut yang begitu besar untuk kita tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Namun tidak berarti bahwa rasa takut itu menghambat atau mengurangi semangat pelayanan kita untuk orang lain. Firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa di tengah kesulitan dan penderitaan oleh karena pandemi COVID-19 ini membuat semangat pelayanan kita bisa merosot bahkan hilang. Tetapi seharusnya di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan kekuatan Roh Allah, kekuatan kasih atau cinta Allah, dan kekuatan ketertiban kita, terus memampukan kita untuk selalu berkarya, melakukan sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Bukankah potensi dan talenta itu ada menjadi karunia terindah yang Tuhan beri dalam hidup ini? Bukan hanya dipakai ketika masa itu baik, namun sesungguhnya dalam masa sulit pun potensi atau talenta atau karunia itu harus ada dan terus dikembangkan, bahkan dirasakan oleh orang lain. Mari saudara-saudaraku, saat inilah waktunya Injil harus diberitakan melalui laku atau perbuatan kita. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah penderitaan ini adalah wujud di mana kita yakin dan kita percaya bahwa Dia, Yesus Kristus, berkuasa memelihara,
menjaga, dan melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Jangan tunggu waktunya kapan, tapi sekaranglah waktunya. Kasih dan cinta Allah dinyatakan melalui karya-karya kita. Selamat berkarya bagi kita semua. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Oleh karena Engkau telah datang menyapa kami dengan penuh kasih, serta memberikan kami kekuatan untuk selalu menyatakan karya-karya kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang berarti dan berguna, baik bagi keluarga, bagi kami secara pribadi, pun juga bagi orang lain. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menolong dan menopang kami, supaya kami tetap melayani dan tetap berusaha berkarya semampu yang kami miliki dengan keadaan saat ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kepadamu malam ini kami datang memohon pertolongan untuk menjaga dan melindungi ketika kami beristirahat, supaya kami dapat melewati malam ini dengan penuh sukacita, dan besok pagi kami bangun dengan penuh keberkatan, melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Telo Batua, dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkatilah mereka dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam segala hal. Biarlah cinta Tuhan terus memampukan mereka untuk menjalani hidup dalam ketaatan dan ketertiban, terkhusus dalam masa pandemi COVID-19 ini, wabah yang begitu menakutkan bagi kami, tetapi tidaklah mengurangi semangat kami untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Jaga dan lindungilah kami Tuhan, dan jauhkanlah kami dari wabah COVID-19 ini. Kami juga senantiasa berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengucap syukur oleh karena pertambahan usia, oleh karena ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, bahkan sukses dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, dan berbagai berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan tangan kasih-Mu selalu menguatkan serta memampukan mereka, bahwa dalam masa sulit sekalipun kasih dan berkat-Mu selalu dinyatakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan Engkau pulihkan, yang berduka cita Tuhan hibur, bahkan yang mengalami tekanan berat oleh karena kesulitan-kesulitan hidup saat ini. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan menguatkan, sehingga mereka terus berharap, terus percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolong. Bapa kami di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah, bahkan juga tenaga medis, para peneliti, media, TNI, Polri, bahkan siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID-19 saat ini. Kami senantiasa menyatukan hati mendoakan mereka supaya hikmat dari Allah menolong, sehingga mereka tetap setia mengangkat tugas tanggung jawab ini dengan baik. Dan pada waktunya Tuhan, kami boleh merasakan kebebasan, kemerdekaan, dan dilepaskan dari rasa takut, gelisah oleh karena wabah COVID-19 ini. Itulah harapan dan kerinduan kami, dan biarlah kami tetap sabar, selalu bertekun, dan tetap bertahan berjuang untuk selalu mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah demi keselamatan kami semua, supaya pada waktunya kami boleh merasakan kehidupan yang normal. Itulah harapan dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tentukan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Seumur hidupku, Yesus.